Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang rekan-rekan di podcast kami mengenai Smart Government Insight. Sebelumnya telah hadir tiga rekan-rekan saya, yaitu narasumber. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Halo, Halo, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Mimi Sintia Nodera dan tiga narasumber. Ada Muhammad Iskal, Muhammad Japri, dan Muhammad Sofiullah. Di sini kami akan mengupas tuntas mengenai smart government, khususnya tentang good practice dan bad practice. Smart government tidak hanya mengenai aplikasi saja, melainkan di sini akan mengupas tentang bagaimana kita ASN dalam bersikap. Langsung saja, yang pertama mengenai good practice. Silakan rekan-rekan sekalian, ada yang ingin memberikan contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari maupun di instansi tempat bekerja. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Mungkin saya mencoba untuk menceritakan pengalaman ya. Saya ada contoh dari suatu instansi. Mereka menggunakan sistem paperless office yang terintegrasi. Dulu, untuk pengurusan cuti atau surat tugas, biasanya itu berhari-hari. Sekarang, melalui aplikasi tersebut, cukup membutuhkan waktu 5 menit. Wah, menarik sekali ya. Dari contoh nyata tersebut, apa kunci keberhasilan itu bisa dilakukan? Baik, untuk kuncinya ada di komitmen pemimpin dan adaptasi digital talent. Semua ASN mau belajar dan tidak alergi dengan teknologi yang berkembang sekarang. Nah, Mungkin di- apakah ada masukan lain dari rekan-rekan sekalian? Baik, menambahkan ya, dari sisi manajemen ASN, itu merupakan bentuk penerapan sistem merit. Orang ditempatkan sesuai kompetensi IT-nya. Jadi sistemnya jalan. Cara menularkannya ke unit lain yaitu dengan bikin standar operating prosedur atau SOP yang serupa dan pelatihan berkala. Oh, itu tadi ya, kita temui di contoh nyata kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan beralih ke sisi gelapnya, yaitu bad practice. Dari rekan-rekan sekalian, apakah pernah menjumpai bad practice ini dalam kehidupan sehari-harinya? Dipersilakan. Oke, di sini semakin menarik pembahasannya ya. Baik, jadi saya ingin bercerita pernah ada satu instansi di mana mereka membuat aplikasi yang bahkan mengeluarkan biaya yang sangat mahal, tetapi tidak pernah diupdate, sehingga datanya tidak sinkron. Dan pada akhirnya warga pun tetap harus datang membawa fotokopi KTP. Wah, itu memang contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sering sekali dijumpai. Nah, bagaimana, Bang, penyebabnya itu bisa terjadi? Biasanya karena proyek orientasi yang mengkhususkan pada orientasinya saja, bukan pada solusi orientasi. Tidak ada analisis kebutuhan masyarakat, jadi cuma buang-buang anggaran. Betul, secara profesionalisme ini minim akuntabilitas. Cara mencegahnya biar nggak terulang ya harus ada evaluasi lah secara berkala dan keterbukaan input dari masyarakat. Alternatif terbaiknya menurut saya sebelum bikin sistem itu perlu dilakukan audit masalah terlebih dahulu gitu moderator. Oh, jadi begitu ya solusi yang diberikan. Wah, solusinya sangat baik dan sangat bermanfaat sepertinya. Nah, di sini bagaimana menurut ketiga narasumber saya ini? Jika kita sebagai ASN ini, bagaimana peran kita dalam menanggapi tentang Smart Government Insight ini? Baik dari segi bad practice maupun dari segi good practice. Baik, terima kasih Bu Mimi. Saya coba untuk menjawab. Kita harus punya jiwa inovatif, itu penting, dan juga punya jiwa kolaboratif. Jangan kerja hanya dalam sekat-sekat atau kelompok-kelompok. Contohnya, kalau
unit A punya data yang bagus, harusnya unit B bisa mengakses data tersebut demi pelayanan publik. Dan juga saya ingin menambahkan, dan jangan lupa integritas. Smart governance nggak akan jalan kalau SDM-nya masih punya mentalitas kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah? Intinya manajemen ASN yang transparan dan didukung oleh teknologi digital itu kunci dari smart government itu sendiri. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Jadi dari ketiga narasumber tadi, saya dapat menarik ke sebuah kesimpulan. Smart government itu merupakan gabungan antara sistem canggih dan SDM yang mempunyai mindset untuk melayani. Sesuai dengan tuntutan kita sebagai ASN harus memiliki sifat atau nilai berakhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun di instansi kita bekerja. Terima kasih atas narasumber-narasumber saya, atas partisipasinya. Ya, Sampai sama-sama. jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.